karena saya ini berada di tim mulai dari round 1 Oktober 2023 sampai dengan sekarang. TC juga saya ada, semua saya ada di situ, dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak dari tim ini, sehingga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman Exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman Exco harus berani ambil sikap yang tegas. Soal Patrick Kluivert, saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Ya, kita sepertinya sepakat bahwa jarang sekali melihat Bapak Soemarji sekesal ini karena dia benar-benar menemani timnas dari ronde pertama sejak timnas masih dilatih Shin Tae-yong. Bahkan menurut Bapak Soemarji, Patrick Kluivert beserta staf lainnya langsung pulang ke Belanda. Ya, setelah tak menghampiri supporter di tribun saat kalah lawan Irak, Patrick Kluivert ternyata memilih pulang langsung ke Belanda tanpa memberi permintaan maaf apapun. Apakah Patrick Kluivert akan memilih mundur sebagai bentuk pertanggungjawabannya? Ataukah justru Patrick Kluivert sudah tahu bahwa nasibnya sebagai pelatih timnas sudah akan berakhir? Ya, itu semua akan kita dapatkan saat rapat Exco yang akan dimulai beberapa hari lagi. Maka dari itu kita akan melihat bentuk pertanggungjawaban apa yang diberikan PSSI nantinya. Hari ini kita masih menanti apa bentuk dari pertanggungjawaban dari Patrick Kluivert dan PSSI setelah mimpi timnas Indonesia dan kita semua ke Piala Dunia terhenti di sini dan begitu sangat menyakitkan. Tentunya PSSI harus segera mengambil keputusan sekarang. Para supporter timnas termasuk La Grande Indonesia dan Ultras Garuda juga sudah menyuarakan untuk Patrick Kluivert segera dipecat. Mengingat pertaruhan besar yang dilakukan PSSI melakukan pergantian pelatih di tengah kompetisi ternyata terbukti gagal total. Maka para masyarakat Indonesia menuntut PSSI memberikan bentuk pertanggungjawaban mereka. Hari ini terpantau tagar Patrick out dan Erick Thohir out sudah naik menjadi trending topik hari ini. Bahkan banyak yang melakukan survei di media sosial yang hasilnya rata-rata masyarakat meminta untuk Patrick Kluivert dipecat. Karena kabar ini trending di media sosial, maka media-media Eropa juga turut menyoroti Patrick Kluivert dan timnas Indonesia. Salah satu media Belanda bahkan setuju jika Patrick Kluivert dipecat sekarang, karena menurut mereka sedari awal Indonesia sudah salah memilih langkah. Karena menurut publik Belanda saat itu seharusnya Alex Pastoor yang menjadi pelatih kepala yang secara CV lebih baik dari Patrick Kluivert. Ya, memang benar sedari awal penujukan Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Saat itu banyak media luar yang mempertanyakan keputusan Indonesia tersebut. Bahkan timnas Curaçao yang pernah dilatih Patrick Kluivert sempat memperingatkan Indonesia bahwa Patrick Kluivert tidak bagus sebagai pelatih. Dan itu ternyata benar, Indonesia saat ini gagal total. Dan timnas Curaçao yang sebelumnya memecat Patrick Kluivert. Justru saat ini timnas Curaçao satu langkah lagi ke Piala Dunia. Jadi tak ada alasan lagi untuk PSSI mempertahankan Patrick Kluivert, dan ini sesuai perkataan dari Bang Ferry Irwandi berikut ini. Kluivert nggak ada nego sih, pecat sih menurut gue. Nggak dipecat, gila namanya. Nggak ada, orang nonton bola juga tahu lah, nggak usah pakai teori macam-macam. Pelatih bodoh, udah, pelatih buruk, udah. Kita bisa sepakat gagal. Untuk apa mempertahankan pelatih gagal? Dia nggak ngebangun apa-apa juga, nggak bikin legacy apa-apa juga. Datang berapa pertandingan gagal, udah sih. Kalau emang mau bikin proyek jangka panjang, berarti ini orang harus dihapus dulu nih. Dan apakah teman-teman ingat ada salah satu exco PSSI yaitu Arya Sinulinga yang sempat mengatakan bahwa Shin Tae-yong tanpa diaspora belum tentu bisa meraih hasil bagus. Dan lihatlah faktanya, kita semua bisa melihat saat ini walau full dengan pemain diaspora yang jauh lebih bagus, Patrick Kluivert bahkan tak bisa menghasilkan apa-apa untuk timnas Indonesia. Berbeda dengan Shin Tae-yong yang terus ia kritik. Hari ini setelah timnas gagal total, Arya Sinulinga tak mengkritik Patrick Kluivert sama sekali dan menilai bahwa ini sudah ketentuan Tuhan. Dan satu lagi, exco PSSI Arya Sinulinga juga pernah mengatakan Patrick Kluivert lebih baik dibanding Shin Tae-yong karena bisa melesatkan ranking FIFA Indonesia ke 117. Dan lihatlah sekarang, kegagalan ini juga membuat ranking FIFA Indonesia turun drastis. Yang tadinya di peringkat 117, sekarang turun ke peringkat 122 dan bahkan sudah disalip timnas Malaysia. Yang itu berarti Patrick Kluivert hanya mampu membuat Indonesia naik 2 tingkat saja. Karena saat Shin Tae-yong dipecat tepat setelah menang melawan Arab Saudi di GBK, ranking FIFA Indonesia berada di posisi 125. Ya, yang katanya 3 pelatih yang menggantikan 1 pelatih yaitu Shin Tae-yong. Ternyata 3 pelatih ini juga tak mampu melebihi progres dari Shin Tae-yong sama sekali ya teman-teman.
Maka dari itu kita akan melihat bentuk pertanggungjawaban apa yang diberikan PSSI nantinya. Di sisi lain ada pundit sepak bola yang menilai bahwa tak lolosnya Indonesia bukanlah kegagalan. Sontak video tersebut banyak mendapat komentar dari para fans timnas Indonesia. Gue sih nggak ngeliat ini proyek gagal ya. Gagal masuk Piala Dunia bukan proyek gagal. Kan masih ada Piala Asia, masih ada pembinaan yang lain-lain. Enteng benar congor lu coach. Bukan proyek gagal. Lu boleh punya opini, gue juga boleh dong coach ya. Aman, no hard feeling ya. Ini kita bangun timnas ini udah berapa tahun sih supaya lolos Piala Dunia. Kan udah keluar duit banyak banget tuh ya. Lu aja yang ngitung dah, gue males ngitung. Bukan proyek gagal. Masalahnya kita 2 langkah lagi coach, 180 menit. Kalau dua-duanya kita menang, kita masuk Piala Dunia coach. Dikit lagi tuh. Dan kita sama-sama tahu tuh pas kita nonton, kita nggak kalah kelas jauh-jauh amat. Kita kalah strategi. Kita kalah juga cuma selisih 1 gol coach. Dikit lagi kan berarti kita. Di sisi lain, mantan asisten sekaligus penerjemah Shin Tae-yong yaitu JJ meluapkan kekesalannya terhadap para pengamat sepak bola. Sebut saja Bung Towel yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia syahwatnya terlalu besar ke Piala Dunia. Menanggapi hal itu, JJ akhirnya buka suara dan mengatakan hal seperti berikut. Halo guys, di video kali ini saya ingin menanggapi statement dari pengamat-pengamat sepak bola yang belakangan ini sering lewat di timeline saya. Selama ini saya diam, tapi kali ini saya benar-benar kecewa dengan statement mereka. Syahwat kita memang harus dong lolos Piala Dunia. Kami juga akan senang jika lolos karena kami merasa berkontribusi juga. Tapi kalau targetnya bukan lolos Piala Dunia dan udah tahu pelatih itu bukan pesulap, buat apa dong pecat kami? Saya terima pemecatan kami jika itu untuk kemajuan sepak bola Indonesia, yaitu lolos Piala Dunia dan ada progresif yang baik setiap pertandingan. Di sisi lain, walau tak masuk dalam skuad era Patrick Kluivert, pemain timnas Indonesia yaitu Ivar Jenner juga turut bersuara dengan kegagalan ini. Ivar Jenner menulis caption bahwa perjalanan menuju mimpi Piala Dunia berakhir di sini, dan saya berterima kasih atas dukungan kalian semua, tulis Ivar Jenner. Menariknya, Disney Ivar justru mengunggah foto momen kenangannya saat berjuang dari ronde 2 bersama Shin Tae-yong, yang mana para fans menduga bahwa Ivar juga merasa kecewa dengan hasil di era Patrick Kluivert sekarang, mengingat Ivar tak masuk skuad Patrick Kluivert dan justru malah masuk ke skuad timnas U23 asuhan Indra Safri untuk SEA Games. Akan tetapi malam ini terlihat postingan Ivar tersebut sudah dihapus. Para fans menduga bahwa sepertinya Ivar Jenner terkena teguran dari seseorang. Ya, keputusan-keputusan dari Patrick Kluivert sedari awal memang penuh dengan kejanggalan, maka dari itu karena Patrick Kluivert gagal total, maka dirinya dituntut mundur oleh para fans. Ingat, jika supporter sudah tak puas, maka federasi harus segera mengambil keputusan. Apalagi La Grande Indonesia dan Ultras Garuda sudah bersuara, maka PSSI jangan sampai telat atau salah mengambil keputusan, karena bisa saja kejadian seperti dulu terjadi lagi, tepatnya saat era Simon McNamee, yang saat itu PSSI lambat mengambil keputusan, sehingga banyak supporter yang habis kesabaran dan turun ke jalanan untuk berdemo di depan kantor PSSI. Ya, hal seperti itu juga bisa saja terjadi lagi jika PSSI sekarang tak segera menunjukkan sikap pertanggungjawaban mereka. Mengingat kita semua dan Ultras Garuda maupun La Grande Indonesia sudah mewanti-wanti dari awal saat Shin Tae-yong dipecat oleh federasi. Saat itu para supporter sudah berjanji jika gagal maka PSSI dan Patrick Kluivert harus menanggung segala konsekuensinya. Dan sekarang kita masih menunggu keputusan apa yang diambil oleh federasi atas kegagalan yang sangat amat menyakitkan hati masyarakat Indonesia ini. Bahkan para pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang selama ini juga turut meluapkan rasa sakitnya melalui postingan di media sosial mereka. Terutama kita harus bangga memiliki kapten seperti Jay Itzes yang begitu sangat berdedikasi tinggi kepada negaranya. Kita memiliki kapten dan para pemain yang sangat luar biasa. Mereka sangat tulus bermain untuk tim nasional sepak bola Indonesia, dan mari kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para pemain yang sudah berjuang. Terlepas dari itu, semua kita harus mengawal keputusan dari PSSI. Mari kita buat polling di kolom komentar teman-teman, apa yang kalian inginkan untuk saat ini. Apakah Patrick Kluivert beserta Bapak Erick Thohir harus mundur? Komen di bawah ya, karena jika Pak Erick mundur, dia juga masih tetap bisa memantau sepak bola. Karena Erick Thohir saat ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga yang mencangkup semua bidang olahraga di Indonesia, termasuk sepak bola. Apakah menurut kalian Erick Thohir sudah saatnya mempercayakan jabatan ketua PSSI ke orang lain? Komen di bawah ya.
Ya, itulah perkembangan kabar Timnas Indonesia hari ini. Semoga info-info yang dibagikan bermanfaat. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.